Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian peserta Bisyarah berbagi yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada malam hari ini kita bersua kembali di dalam agenda Bisyarah berbagi Road to Spasi 9 gitu ya. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu akidah ikatan Islam dan mudah-mudahan kelak kita diberikan kesempatan dalam satu surganya. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, ini Pak Tono, apakah masih kecil suara saya ya? Apakah suara saya masih kecil? Aman, Boleh Pak. di aman ya? Aman. Oke, insya Allah. Mungkin Pak Tono mungkin bisa dicoba di volumenya sedikit dibesarkan begitu ya. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian malam hari ini? Sehat semua? Dari mana saja ini Bapak Ibu sekalian? Ini saya melihat ada Alhamdulillah. beberapa rekan-rekan saya. Ini ada yang dari beberapa kota ini sepertinya. Yang Pak Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas berkenaan dengan program yang sedang viral gitu. Waduh, apa itu program yang sedang viral? Viral itu program eh, Koperasi Desa Merah Putih. Kalau disingkat KDMP gitu ya. Nah, ini berkenaan dengan KDMP hari ini malam hari ini kita akan angkat temanya. Nah, ini dari mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah ada di Majelis Zoom bisa respon di grupnya dari mana saja ini. Ada Pak Sabri dari Riau, Masya Allah, luar biasa. Lalu ada lagi Ibu atau Bapak ini Darmawati Hafiz dari Makassar, Masya Allah, luar biasa sekali nih dari ujung Sumatera sampai di Sulawesi juga ada gitu ya. Yang Pak Insya Allah malam hari ini kita akan sharing-sharing. Ada Pak Ferry dari Tasik. Nah, terima kasih ini Tasik ini. Biasanya rekan-rekan Tasik juga ini. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema berkenaan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana tinjauannya secara syariat gitu ya. Dan seperti apa program ini dijalankan. Ya, yang sebenarnya kalau berbicara mengenai koperasi gitu ya. Kita dulu punya founding father-nya. Ya, founding father dari koperasi yang kita sebut Bapak Koperasi itu. Ada Bapak Hatta gitu ya. Apakah spirit koperasi Desa Merah Putih ini apakah sama seperti spirit yang ditanamkan oleh Bung Hatta, apakah juga sudah sesuai dengan kaidah syariat Islam seperti itu berkenaan dengan akad-akad yang ada di dalam Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi sebelum nanti Bapak Ibu sekalian kita mulai agendanya, saya memaparkan beberapa hal. Yang pertama, nanti berkenaan dengan tema pada malam hari ini, panjenengan semua dipersilahkan menyiapkan pertanyaan gitu ya. Bisa pertanyaannya dengan cara raise hand ataupun bisa juga dengan chatting. Nah, nanti kita insya Allah agenda kita pada malam hari ini dan pemateri kita juga dua-duanya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu pematerinya. Ada yang pertama ada Ustadz Fili. Assalamualaikum Ustadz Fili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Fili? Sehat Ustadz Fili? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Dan tak lupa mari kita sapa juga pemateri kedua kita, yaitu kakaknya dari Ustadz Firly. Assalamualaikum Ustadz Chandra. Sehat Ustadz Chandra? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian peserta Bisara berbagi, kalau yang belum mengenal Ustadz Firly, nah ini saya kenalkan Ustadz Firly dan kakaknya begitu ya. Jadi insya Allah hari ini dua-duanya akan membawakan materi bertemaan dengan Koperasi Merah Putih ini. Apakah murni bisnis atau program pemerintah gitu ya. Jadi berkenaan dengan apakah ini bisnis atau
program pemerintah. Nah, sebelum kita mulai materinya pada malam hari ini, guna menambah keberkahan dan kelancaran agenda kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama berbuka agenda pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surah Taala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, eh Bapak Ibu sekalian, sambil menyiapkan pertanyaan, mungkin bisa juga disiapkan kopi dan cemilannya. Mari kita bersama menyimak materi pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Chandra. Monggo Pak Chandra, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan, dan sudah selayaknya kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk keselamatan kita. Alhamdulillah malam ini kita membahas satu materi. Jadi mungkin kalau kita lihat temanya, kita membahas Koperasi Desa Merah Putih. Namun ada hal yang kita bisa pelajari dari proyek ini, yaitu mudah-mudahan kita bisa belajar pentingnya berakad sebelum melakukan aktivitas, sebelum bertransaksi. Nanti mungkin saya akan lebih banyak menyoroti masalah fakta di lapangannya, dan sedikit juga pengalaman saya yang berhubungan dengan membangun bisnis seperti ini, ya, untuk bagaimana mempelajari atau melihat ini dari sisi syariatnya, mungkin nanti akan dilengkapi oleh Ustadz Firly. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya Chandra, nama panjang saya El Chandra. Saya tinggal di Jogja. Sudah dari tahun 2013. Sebelumnya saya pernah bekerja di lembaga ribawi, hampir 20 tahun kerja di sana. Dan 2013 saya putuskan untuk keluar dan pindah ke Jogja. Itu sedikit latar belakang saya. Pertanyaan dari host tadi kan menyampaikan bahwa sebetulnya program Koperasi Merah Putih ini itu menggunakan pendekatan bisnis atau tidak. Kalau saya simpulkan gitu, menggunakan pendekatan bisnis atau tidak. Saya dulu punya pengalaman waktu masih kerja di lembaga ribawi. Dulu saya kerja di satu bank, nggak apa-apa saya sebutkan namanya, Bank Danamon. Ya. Tahun 2004, Bank Danamon itu ingin membuat satu model bisnis baru, yaitu microbanking. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu sekalian yang pernah melihat atau mendengar atau mengetahui Danamon simpan pinjam. Danamon simpan pinjam itu adalah lini microbankingnya Bank Danamon. Jadi dari sekian banyak lini bisnis Bank Danamon, salah satunya adalah microbanking dengan menggunakan branding Danamon simpan pinjam. Kebetulan tahun 2004 itu saya terlibat dalam pembentukannya. Membangun bisnis di waktu itu rencananya, ya, Danamon simpan pinjam akan dibuat sebanyak 1.000 unit di seluruh Indonesia. Itu. Okay. Apa yang dilakukan oleh Bank Danamon waktu itu? Memulai bisnis pasti harus dimulai dengan membuat bisnis model. Ya. Bisnis modelnya mau seperti apa? Setelah bisnis modelnya disepakati, ya, dan tentunya bisnis model dibuat harus berdasarkan data-data, ya.
Setelah bisnis modelnya disepakati, maka akan dibuatlah financial model. Isi financial model memang sebagian besar asumsi karena biasanya bisnis baru yang akan dibuat. Gitu. Ada financial modelnya di sini. Dasar asumsi yang dipakai, misalnya perkiraan omset dan lain sebagainya sudah dibuat dalam bentuk financial model. Sehingga nanti bisnis tersebut ya, bisa memiliki tolok ukur yang jelas. Ya. Waktu nanti dieksekusi di lapangan, mengeksekusi di lapangan juga menyesuaikan dengan bisnis model. Misalnya waktu itu dana simpan pinjam bisnis modelnya adalah micro banking. Jadi untuk mencari lokasi pun ditetapkan lokasinya harus di pasar atau di sekeliling pasar. Ya. Karena memang bisnis modelnya micro banking, jadi ditentukan lokasi seperti itu. Barulah dicari lokasi. Setelah itu dieksekusi. Cara mengeksekusinya pun itu bertahap. Kebetulan saya ikut di pilot project-nya, diawali dengan membuat 3 unit. Kalau di dana simpan pinjam itu cabang disebut unit. Ya. Dana simpan pinjam membuat 3 unit pilot project. Dan kebetulan yang ditunjuk, daerah yang ditunjuk untuk jadi pilot project itu Yogyakarta. Ada 3 unit pilot project yang dibuat di Yogyakarta. Pertama, Pasar Beringharjo sebagai pasar terbesar di Jogja. Oke. Itu dibuat satu unit, ya, unit pilot. Lalu yang kedua, masuk ke pasar yang lebih kecil. Waktu itu kita tentukan pasar Prambanan. Nah, yang ketiga, karena ini pilot, jadi salah satu konsep untuk menentukan pilot adalah sebanyak mungkin melakukan variasi. Nah, salah satu variasi yang diambil bukan di pasar, tapi di daerah home industry. Waktu itu diambil satu tempat di daerah Prawirotaman. Nah, 3 berjalan, ya, dipelajari dulu. Oke. Waktu itu 3 bulan dipelajari bagaimana perkembangannya, ya. Setelah 3 bulan berjalan, barulah dibentuk kepanitiaan yang lebih besar untuk masuk ke daerah yang lebih luas, untuk masuk ke daerah yang lebih luas. Bertahap demi tahap sampai akhirnya 1.000 unit terbuka. Menurut saya, kenapa saya harus sampaikan ini? Saya ingin menggambarkan sesuatu kalau memang dibangun dengan dasar bisnis. Menurut saya sangat lumrah dilakukan dengan cara seperti yang Bang Danamon lakukan itu. Ya, jadi tidak serta-merta langsung dibuat, tapi ada pentahapan-pentahapan dimulai dari project gitu kan, bisnis model dan financial model. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi dengan operasi Desa Merah Putih. Ya. Saya ingat waktu itu sekitar bulan September 2025, ya, itu ada peresmian waktu itu, peresmian pembukaan koperasi, dan saya dapat infonya waktu itu sudah terbuka di 80.000 koperasi 80.000 unit, ya. 80.000 unit sudah diresmikan. Ya, diresmikan. Itu bulan September saya dapat infonya itu. Namun di bulan Oktober saya dapat dikontak salah satu pejabat daerah yang kebetulan kenal. Saya nggak usah sebutkan daerahnya, kebetulan kenal. Jadi beliau ini salah satu kepala dinas di provinsi daerah tersebut. Kami kenal baik. Lalu beliau minta tolong kepada saya. Pak Chandra, dia bilang, saya kasihan sama calon-calon pengurus kalau waktu itu dia bilang.
karena mereka sebetulnya masih bingung. Waktu itu kalau nggak salah targetnya tanggal 10 Oktober, koperasi itu udah harus buka. Ya. Tapi pengurus itu sebagian besar karena waktu yang dikejar ya, sebagian besar akhirnya ditunjuk. Nah, beliau ini punya concern karena menurut beliau yang ditunjuk juga ada orang-orang baiknya di situ. Namun mereka kebingungan. Ya. Mau mulai dari mana? Mau mulai dari mana langkah? Setelah itu saya dimintain tolong untuk bikin satu sesi Zoom meeting, ya, Zoom meeting untuk mengajari semua pengurus koperasi bisnis model kanvas, ya, agar mereka paling tidak punya gambaran bagaimana memulai bisnis. Jadi berdasarkan inisiatif pejabat tersebut, kita bikinlah Zoom meeting. Saya ingat waktu itu yang ikut hampir 700-an orang ya. Nah, karena memang di daerah itu udah 700-an koperasi yang terbentuk. Ya. Dari kelas itu saya bisa rasakan kebingungan. Dari kelas itu saya bisa rasakan. Setelah itu saya diundang untuk ikut Zoom meeting. Eh, karena waktu itu Pak Gubernur melakukan sosialisasi. Saya ikut ya, dan itu cukup banyak ya, hampir 1.000-an orang yang ada di dalam. Dan yang terjadi adalah pada saat itu ya, di bulan Oktober 2025 itu adalah perdebatan. Ya. Perdebatan yang esensi perdebatannya lebih kepada ketidakjelasan program. Yang berdebat kepala dinas koperasi dengan pengurus koperasi dengan kepala desa, ya, ya seputar itulah. Yang saya ingat waktu itu kepala desa betul-betul mewanti-wanti kepada pengurus koperasi. Beliau bilang, nanti saya tidak ingin koperasinya ada unit simpan pinjam kepala desa. Dan itu ternyata dibantah oleh para pengurus koperasi. Jadi ada pengurus koperasi yang mungkin sudah lebih siap dan mereka sudah bikin angket atau kuesioner gitu ya kepada masyarakat sekitarnya. Kalau koperasi ini berdiri, maunya bisnisnya apa koperasi? Dan ternyata data yang terbesar adalah unit simpan pinjam. Jadi pengurus koperasi ngomong, lah ini permintaan masyarakatnya unit simpan pinjam. Kepala desanya nggak setuju. Ya, tahu kan kenapa kepala desanya nggak setuju? Karena yang dipertaruhkan adalah dana desa. Dan kepala desa kayaknya sudah paham ya kalau yang dilakukan bisnis simpan pinjam maka ini lebih cepat bermasalahnya operasi. Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, dari situ saya akhirnya menyimpulkan kesiapan dari program. Tapi oke lah, ya terlepas dari kontroversi itu, yang kita mau lakukan hari ini kan adalah pembelajaran apa yang bisa kita dapat ya, dan nanti kita hubungkan dengan syariat Islam gitu ya. Baik, yang pertama adalah yuk kita lihat dulu definisi koperasi. Sebetulnya kalau kita lihat definisi koperasi, koperasi itu kalau ditanya koperasi itu milik siapa sih? Jawabannya clear dan mungkin sebagian kita udah tahu dari sejak kita SD, SMP udah mulai diajari. Bahwa koperasi itu pemiliknya adalah anggotanya. Pemiliknya anggotanya. Jadi kalau saya menggambarkan proses pendirian koperasi, itu harusnya ada beberapa orang ya yang bersepakat membuat koperasi. Ya. Dan inilah yang mengumpulkan dananya. Oke. Kalau peraturan koperasi yang lama saya tahu anggota yang jadi anggota itu minimum 20 orang. Tapi saya dengar ada peraturan baru bahwa koperasi itu cukup dengan 9 orang. Nah, mereka inilah yang berkumpul pertama kali. Untuk apa? Menetapkan bisnisnya akan seperti apa, membuat koperasi apa, aktivitas koperasinya seperti apa. Baru setelah itu mereka akan mengumpulkan dana. Bentuknya apa? Bentuknya ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. Kan? Itulah yang akan digunakan sebagai modal koperasi pada saat awal-awal pendirian.
Dan menurut saya itulah konsep koperasi yang diusung selama ini. Tapi coba sekarang kita lihat apakah koperasi Merah Putih melakukan proses yang seperti itu atau tidak. Ya. Jadi kalau kita ditanya koperasi Merah Putih berdirinya dari bawah apa dari atas nih? Kalau dari anggota kan berarti dari bawah. Ya. Apa dari atas? Saya sempat beberapa teman-teman di daerah yang tadi saya sempat ngisi Zoom itu, ketua koperasinya ada yang terus berkomunikasi ya, minta pendapat kepada saya. Ya, ada yang menyampaikan begini, uh, dia bingung ya, mau mulai dengan bisnis apa, itu dia bingung ya. Yang kedua, ada yang bertanya gini, Pak Chandra, menurut Pak Chandra bagaimana strategi ya, kita meyakinkan masyarakat di sekitar untuk jadi anggota? Pertanyaannya itu. Lalu saya jawab, yang saya tahu koperasi ini adalah lembaga bisnis. Sehingga untuk meyakinkan anggota, ya harus dijelaskan bagaimana model bisnisnya, bagaimana financial modelnya, ya harapannya akan seperti apa. Jadi harus ada penjelasan atau presentasi mengenai hal ini kepada masyarakat. Kalau ternyata bisnis model, financial model, bisnis modelnya menarik, financial modelnya itu realistis, gitu kan. Saya yakin sebetulnya masyarakat akan dengan sendirinya juga akan berbondong-bondong bergabung. Namun akan sulit kalau ternyata prosesnya tidak seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu sekarang, Koperasi Merah Putih memang di-drive langsung dari atas. Bahkan ada yang pengurus koperasinya itu belum lengkap sebetulnya. Ya, dari awalnya lengkap, terus karena tidak jelas, ada yang mundurkan diri, ya, jadi belum lengkap. Ya. Nah, seperti itulah ya sebetulnya kondisi-kondisi yang saya dapatkan. Nah, sekarang coba kita lihat. Kemarin sempat geger adanya pengadaan kendaraan. Ya. Juga kita sudah semakin sering melihat gedung-gedung Koperasi Merah Putih yang sudah berdiri di desa-desa. Ya. Jadi kan jadi unik sekali. Ini pengurusnya belum jelas. Bahkan saya tadi baca berita Menteri Koperasi baru melapor ke Sekretaris Kabinet mengenai perekrutan 30.000 tenaga manajer koperasi. Ya. Dan manajer koperasi ini nanti yang mengelola koperasi. Ya. Jadi nanti rencananya ada 1 manajer koperasi dan 10 karyawan di koperasi tersebut. Oke. Nah, nanti setelah direkrut 30.000 orang itu akan di training ya, selama 2 bulan. Selesai baru ditempatkan ke koperasi. Sementara saat ini bisa kita lihat gedungnya udah pada berdiri, mobilnya ya sebagian bahkan udah dianterin gitu kan. Ya, mobil aja ada beberapa jenis ya, kendaraan ada beberapa jenis. Ada mobil truk ya. Terus ada mobil yang lebih kecil lagi ya, pickup yang lebih kecil. Ada motor roda 3 gitu kan. Ya. Itu di beberapa tempat bahkan udah siap asetnya itu. Oke. Nah, hal-hal ini sebetulnya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Boleh lanjut? Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah koperasi tersebut, saya nggak ngomong koperasi ya, aset ya, saya ngomong aset. Kan gedung udah berdiri, udah tinggal pakai lah. Pertanyaannya, gedung itu milik siapa? Milik desa atau kelurahan? Make sense kalau orang bertanya, itu milik desa. Kenapa? Karena bangunan yang tertanam pada tanah
maka secara otomatis itu akan menjadi aset yang tidak bisa dipisahkan dari kepemilikan tanah tersebut. Itu aturan pertanahan seperti itu. Jadi, kalau ada orang tanya, apakah gedung itu milik desa? Itu masuk akal. Kenapa? Karena tanah di mana berdirinya bangunan itu memang tanah milik desa. Nah, sementara aturan perundang-undangan menyatakan kalau ada tanah terus dibangun tidak atasnya ada bangunan yang tertanam, maka kepemilikan bangunan mengikuti kepemilikan tanah. Jadi muncul pertanyaan di sini. Jadi sebetulnya bangunan itu milik siapa? Apakah milik desa? Oke, itu pertanyaannya. Lanjut. Atau milik koperasinya, gitu. Di mana pemilik koperasi adalah para anggota koperasi dan anggota koperasi adalah perorangan atau milik koperasi. Kalau milik koperasi, pertanyaannya alas haknya apa? Karena saya tidak dapat informasi bahwa tanah desa yang dibangun gedung koperasi tersebut ya itu dialihkan kepemilikannya menjadi milik koperasi. Saya tidak dapat informasi itu. Nah, jadi ini juga jadi membingungkan. Aset koperasi ini ya itu milik siapa? Coba bayangkan, koperasinya belum siap, pengurusnya belum siap, ya, pengelolanya belum siap, tapi asetnya sudah ada. Gitu kan. Bukan cuma sudah ada, karena akad yang tidak jelas, akhirnya menempatkan aset ini pun jadi bingung kita. Ini milik siapa? Karena akad tidak jelas. Oke. Yang ketiga adalah dalam neraca koperasi nanti apakah bangunan itu semua dapat dicatat sebagai fixed asset. Taruhlah itu diakui misalnya sebagai milik desa. Kalau itu milik desa, pertanyaannya bisa nggak dicatat di neracanya koperasi? Pasti nggak bisa karena itu bukan aset koperasi, maka tidak bisa dicatat ya sebagai aset koperasi di neraca. Jadi status kepemilikan tanahnya harus jelas agar akadnya pun jelas. Yang berikutnya, kalau ternyata bangunan itu milik koperasi, ya, maka koperasi tidak boleh menuliskan bangunan itu sebagai fixed aset koperasi. Kalau aset bangunan itu tidak bisa dicatat sebagai fixed asetnya koperasi, ya, padahal pada neraca koperasi di sisi pasifa bagian liabilities, nah, coba lihat ya, kalau ternyata itu bukan milik koperasi, ya, maka koperasi tidak bisa mencatat dia sebagai aset. Padahal pengadaan aset itu, ya, pengadaan aset itu menggunakan dana hutang, hutang dari Bank Himbara yang nilainya maksimal sampai dengan 3 miliar. Okay. Hutang dari Bank Himbara yang minimal yang maksimal nilainya sampai 3 miliar itu. Di mana dari 3 miliar itu dianggarkan 1,6 miliar untuk membangun gedungnya. Okay. Nah, coba bayangkan neracanya akan terbentuknya seperti apa? Kalau nanti muncul hutang koperasi ke Bank Himbara, taruhlah 3 miliar. Tapi di sisi lain, bangunan ya, yang dimana uang pinjaman itu digunakan untuk membangun, itu tidak bisa dicatat sebagai aset atau fixed aset dari koperasi. Ya. Kalau seperti itu yang terjadi apa? Maka neracanya akan tidak balance. Neracanya akan tidak balance. Taruhlah, oke, nggak kita catat di aset, tapi dianggap hutang dari Himbara masuk ke bagian hutang di neraca, lalu di bagian aktiva itu masuk uang kas misalnya 3 miliar. Sehingga neraca jadi imbang. Ada pertambahan hutang 3 miliar di sisi pasifa, ada pertambahan hutang, ada pertambahan uang cash 3 miliar di sisi aktiva. Ya, itu baru balance.
Namun kan faktanya, uang 3 miliar ini diterima koperasi atau tidak? Yang saya tahu, pembagian uang 3 miliar pinjaman dari Hambara, itu 2,5 miliar, ya, itu akan diberikan kepada satu BUMN namanya PT Agrinas Pangan Nusantara. Apa tugasnya PT Agrinas Pangan Nusantara? Beliaulah yang melakukan pembangunan, ya, pembangunan gedung itu dan pengadaan kendaraan serta peralatan koperasi. Jadi 2,5 itu dianggarkan untuk bangun gedung, kendaraan dan peralatan. Sehingga sisa 500 juta di uang pinjaman. Nah, 500 juta inilah nanti yang akan digunakan sebagai modal kerja koperasi. Berarti kalau itu nanti dengan asumsi itu jadi uang cash, ternyata juga tidak. Karena uangnya tidak pernah mengalir ke koperasi, tapi mengalirnya ke PT Agrinas. Kembali lagi, ya, neracanya bentuknya akan seperti apa? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bisnis itu, ya, satu bisnis yang kita anggap, ya, bisnis yang bernilai, kita nilai dengan asetnya saja, bisnis yang bernilai 3 miliar, pertanyaannya, sangat perlu laporan keuangan atau tidak? Kalau perlu laporan keuangan, bagaimana nyatet neracanya? Ini saya lihat dari sisi teknis. Akhirnya memang sangat membingungkan. Oke, yang selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah, yang kelima, kalau ternyata bangunan itu tidak bisa tercatat sebagai aset KMP, namun di sisi lain KMP punya utang dan memiliki kewajiban membayar cicilannya. Ya, utangnya muncul di koperasi, tapi asetnya bukan milik koperasi. Ya, pertanyaan saya, ya, bagaimana mempertanggungjawabkan utang ini? Ya, fair nggak? Itu untuk resiko itu akan ditanggung oleh anggota koperasi dan pengurus koperasi. Walaupun ternyata, ya, baru-baru ini ada informasi nih, ada informasi, kalau nggak salah di situ Menteri Keuangan bilang, akhirnya pembentukan Koperasi Merah Putih tidak jadi menggunakan dana dari Bank Himbara, tapi menggunakan dana APBN. Menurut saya ini menggambarkan kepada saya bahwa ya memang bingung kalau pakai dana Himbara tadi. Ya, sejak awal dari pendekatan perbankan, ya, saya tuh berpikir kalau saya jadi Bank Himbara, gimana caranya? Saya ingin membiayai satu bisnis yang baru mulai. Bahkan pada saat utang itu muncul, bisa jadi belum mulai. Bagaimana saya memitigasi risiko pembiayaan itu? Ini dari sudut pandang perbankan. Karena bank sebetulnya tidak bisa membiayai rencana, itu nggak bisa, Bang. Bank itu hanya bisa membiayai bisnis. Bank tidak membiayai rencana. Makanya ada aturan BI yang menyatakan, BI mengatur, ya, bahwa bisnis yang layak dibiayai setelah 2 tahun berjalan. Itu aturan Bank Indonesia. Sekarang aturannya OJK. Lah berarti aturan itu ditabrak itu. Kalau Himbara dilibat. Ya. Tapi oke lah, akhirnya saya dengar informasi dari teman yang bekerja di Bank Himbara. Terus ya kan saya tanya, kalian berani ngebiayain itu? Terus dia bilang, Mas, kita berani karena ada backupnya, Mas. Oh ya? Apa backupnya? Dana desa, katanya. Oh, oke. Jadi lebih masuk akal kalau seperti itu. Namun setelah dihitung-hitung ternyata dana desa pun tidak mengcover nilainya senilai 3 miliar.
Tidak mengcover senilai 3 miliar pinjaman tadi. Ya. Berarti masih ada risiko yang terbuka. Dilihat dari kacamata Himbara. Jadi buat Bank Himbaranya pun sebenarnya tidak mudah masuk ke dalam proyek ini. Nah, karena kebingungan ya nanti bentuk bentuk laporan keuangan kayak apa, Bank Himbaranya juga saya yakin ya Bank Himbaranya juga tidak ikhlas-ikhlas banget lah mau masuk ke dalam bisnis yang jelas-jelas resikonya tinggi seperti ini. Mungkin akhirnya diambil keputusan, udah dah daripada repot ya dibiayai APBN aja. Kalau dibiayai APBN seolah-olah selesai persoalan. Iya, seolah-olah selesai persoalan. Cuma pertanyaannya, jadi yang nanggung resiko program ini, proyek ini, itu APBN. Kalau yang menanggung resiko APBN, itu sama saja yang menanggung resikonya adalah rakyat Indonesia. Kenapa? Karena 80% uang APBN itu berasal dari pajak rakyat. Berarti ya siap-siap saja. Kalau itu proyeknya ternyata tidak sesuai harapan, ya siap-siap saja. Ada kemungkinan pajak akan dinaikkan. Oke, lanjutnya nomor 7 sekarang. Poinnya. Kalau bangunan itu bisa dijual, taruhlah itu bisa dijual ya. Bagaimana cara jualnya? Karena antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan itu dua pihak yang berbeda. Cara jualnya gimana? Ya bisa sih kalau ada kesepakatan ya dari siapa? Dari kedua-duanya. Gitu. Yang punya tanah desa sepakat, yang punya ini koperasi punya gedung. Oke, sepakat yuk kita jual ya ntar kita bagi mengikuti porsi. Harga tanah berapa, harga bangunan berapa. Mungkin bisa saja kalau mereka mau sepakat begitu. Tapi pertanyaannya, yang beli mau apa tidak? Kenapa? Karena yang beli ya, itu akan menanggung dokumen yang sangat rentan dengan risiko. Ya, sangat rentan dengan risiko. Akhirnya menurut saya, banyak orang yang lebih baik menghindari membeli aset ini. Karena ketidakjelasan secara dokumen tadi. Oke. Poin yang nomor 8, ya, yang juga jadi concern adalah nomor 8, lanjut. Boleh lanjut, nomor 8. Oke. Kalau ternyata kasus ini jadi ruwet, ini pertanggungjawabannya, coba bayangin. Saya menganalogikan gini, kalau kepengurusan koperasi belum terbentuk, pada saat hutang himbara, kita ngomong masih pakai yang versi hutang himbara, pada saat hutang himbara itu cair, pertanyaannya, hutang himbara, bank-bank himbara itu berakatnya dengan siapa? Berakat dengan koperasi, tapi pengurusnya belum terbentuk. Siapa yang mewakili koperasi? Berakat dengan dinas koperasi? Setahu saya, dinas koperasi itu bukan lembaga bisnis yang bisa dibiayai oleh Bank Himbara. Atau dengan PT Agrinas. Ya. Setahu saya PT Agrinas di sini itu hanya kontraktor. Dia yang bagian pembangunan dan pengadaan. Tidak ada hubungannya dengan bisnis koperasi selanjutnya. Ya. Nah, coba bayangkan, muncul hutang bank, ya, tapi ini akadnya dengan siapa? Nah, yang jadi masalah, kalau akad tidak jelas, pasti akan ada konsekuensi akad. Saya tanya, kalau kasus ini ruwet, ternyata nanti banyak yang gagal. Saya nggak ngomong semuanya gagal ya. Kalau banyak yang gagal, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab? Ya. Kalau dia pakai pola yang Bank Himbara, siapa yang bertanggung jawab kepada dana pihak ketiganya Bank Himbara?
Siapa yang kalau dia pakai APBN, siapa yang bertanggung jawab dengan APBN ini? Ya, itu juga menjadi kebingungan. Oke, yang berikutnya boleh lanjut. Jadi pertanyaan terakhirnya ada 8 poin tuh tadi yang jadi concern saya. Ya, jika Anda memiliki kemampuan sebagai pengelola, apakah mau mengelola koperasi tersebut? Ya, itu muncul. Bayangkan akad-akad yang belum jelas di depan, padahal udah banyak komitmen-komitmen. Ya, pasti ada risiko terhadap pengelola. Ya, saya jadi teringat, ya, dulu zaman Pak Harto juga ada ya program pengembangan koperasi, namanya KUD waktu itu, Koperasi Unit Desa. Dan terakhir-terakhir program, ya, itu banyak sekali pengurus-pengurus koperasi unit desa yang masuk UI akhirnya dengan variasi ya, dengan variasi kesalahan. Ada kesalahannya sendiri ya, ada juga karena kesalahan sistem perkoperasian. Lalu yang berikutnya, jika Anda memiliki modal, apakah Anda mau menggelontorkan modal? Ya. Taruhlah ya, berjalan ini koperasi, jalan. 6 bulan udah kelihatan hasilnya, gitu kan. Bagus. Mulailah dipancing pemodal-pemodal untuk memasukkan modalnya ke koperasi. Pertanyaannya, kalau Anda salah satu yang diajak, apakah Anda mau memasuki modal atau investasi Anda atau dana Anda ke dalam bisnis yang, mohon maaf, saya sebutkan akadnya tidak jelas. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang bisa saya paparkan, ya, menyangkut teknis. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada host. Silakan, Ustadz Yusuf. Siap. Jazakallah khair. Materi pembukanya dari Pak Chandra, materi yang cukup menggugah gitu ya, menggugah pertanyaan kita. Ini apakah bisnis ataukah ini program pemerintah gitu ya. Belum lagi akadnya tadi ada ngomongin akad masalah tanah, ada ngomongin akad masalah bangunan dan seterusnya. Nah, guna menambahkan ini, lebih memperjelas lagi, ini Ustadz Fili kayaknya juga sudah tidak sabar menambahkan dulu. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya pertanyaan ditahan dulu. Nah, kita simak dulu tambahan materi dari Ustadz Fili. Monggo Ustadz Fili. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke, sangat menarik ya diskusinya. Dan saya sudah tidak sabar untuk menyampaikan bahwasannya apa yang disampaikan oleh Pak Chandra sudah cukup gamblang. Jadi tidak perlu ditambahin lagi. Tapi, tapi kalau Anda belajar fikih muamalah dan Anda belajar tentang akad-akad, harusnya Anda pasti punya pertanyaan yang sama dengan apa yang Pak Chandra tanyakan tadi. Dan apabila pertanyaan-pertanyaan itu tidak mendapatkan jawaban yang jelas, maka sangat rentan sekali, sangat berpotensi sekali bermasalah. Dan apabila Anda mau ikut di dalamnya, yang dalam rangka mencari kompensasi atau keuntungan, dan sewajarnya memang seperti itu, Anda akan mendapatkan Anda belum tentu akan mendapatkan kompensasi itu, tapi kemungkinan besar malah mendapatkan masalah. Nah, cuman kan yang harus kita pikirkan itu bukan di tatanan turunannya saja ya, tapi di tatanan perkara pokoknya, yaitu apa? Kenapa kok sampai ada kebijakan menjalankan koperasi apa tadi? Koperasi D-nya apa? Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Nah, harusnya yang membuat kebijakan itu punya pemikiran yang jauh lebih mendalam lagi daripada kita-kita yang hanya di luar. Tapi toh faktanya ternyata ini sudah dijalankan. Nah, dari situ harusnya kita juga jadi punya pemikiran, loh kok bisa-bisanya
negara pemerintah membuat agenda seperti ini. Bukannya ini hanya akan memberikan potensi zong, dan zongnya pun besar. Nah, ini yang harus juga kita pikirkan gitu. Karena ya mungkin bukan saya saja ya. Itu merasa akhir-akhir ini seakan-akan kita ini berulang tahun tiap hari. Kenapa? Karena selalu diberikan kejutan tiap hari. Oleh siapa? Ya, oleh pemerintah kita. Terhadap kebijakan-kebijakan yang sebenarnya menurut kami secara syariat itu juga salah, tanpa melihat syariat pun berpotensi merugikan. Dan sebenarnya yang terugikan ya kita-kita juga. Dan sebenarnya juga tidak bisa kita tidak ambil pusing dalam hal itu. Atau bahkan punya pemikiran, ah aku golek urip wae susah, nyari pemasukan aja susah, ngapain mikirin soal itu. Karena baik langsung maupun tidak langsung itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Nah, kalau di masa kita saja hidup aja sudah sulit ini, dan apabila perubahan itu tidak dilakukan, coba bayangkan generasi anak-anak kita nanti, apakah semakin mudah atau semakin sulit? Ya, salah satu kejutan yang tambahan baru kan kemarin harga BBM non subsidi naiknya jeger ya. Dan dibilangnya tidak akan mempengaruhi perekonomian. Wong yang namanya dunia industri pasti pakai BBM non subsidi. Padahal penggerak roda perekonomian adanya di area bisnisnya itu kan. Nah, pasti naik dan mulai kita rasakan dolar dengan harga segitu. Nah, ayo mulai kita pikirkan kenapa kok ada permasalahan kanan, kiri, atas, bawah. Dan ya memang harus bertindak smart gitu loh. Nah, kembali kepada pokok pembahasan kita hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan-pertanyaan dasar apabila seseorang mau bertransaksi alias berakad. Karena setiap akad ada implikasinya masing-masing. Dan kalau akadnya salah, juga berpotensi menyebabkan kerugian atau menanggung kerugian. Nah, mau nggak? Ya, normalnya orang ya tidak lah. Nah, ayo kita pelajari terus. Ya, ayo kita belajar. Apalagi semisalnya Anda itu memang pebisnis, itu sebenarnya fardu ain. Bahwasannya wajib mempelajari fikih muamalah maliyah. Nah, alhamdulillah Pak Chandra yang juga di institusi edukasi bisnis syariah, yang insya Allah sudah mempelajari akad-akad, memahami pertanyaan-pertanyaan itu, begitu loh. Apalagi beliau juga punya track record sebagai bankir ya. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan dasar gitu loh, yang tidak belum ada jawaban yang fix. Dan semisalnya iya pun end up-nya menurut saya tetap aja kerugian. Dan kalau akhirnya bicara tentang APBN, ya itu kan rakyat-rakyat lagi. Ya kita-kita juga gitu loh. Nah, mari kita perbanyak tholabul ilmi, terutama tentang akad-akad. Ya, ayo kita belajar banyak majelis-majelisnya di luaran sana. Nah, termasuk insya Allah Bisyarah sendiri punya forum-forum seperti itu. Karena kami memang juga lembaga yang mengedukasi bisnis syariah. Begitu, Ustaz Yusuf. Saya kembalikan kepada host. Mungkin mau ada tanya jawab atau informasi-informasi. Saya persilahkan. Siap. Jazakallah khair Ustadz Fili atas tambahannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, peserta Bisaroh berbagi yang dirahmati Allah. Jadi seperti yang disampaikan Ustadz Fili berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan juga tadi yang diajukan oleh Pak Chandra yang berkaitan erat dengan yang namanya fikih muamalah maliyah. Nah,
Berkenaan dengan fikih muamalah maliyah, apalagi yang kita ngomongin mengenai tadi juga bagaimana akad yang ada di dalam koperasi atau akad kerjasama, izinkan kami share informasi berkenaan dengan tadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa Bisyarah berbagi kali ini itu adalah berkenaan dengan agenda Road to spasi batch 9. Apa itu spasi batch 9? Yaitu workshop eksklusif berkenaan dengan Sekolah Pengelola Syirkah batch ke-9. Jadi sudah 9 angkatan. Nah, di dalam batch ke-9 ini nanti akan ada beberapa pemateri. Nah, ini diantaranya ini ada testimoni-testimoni beberapa peserta-peserta yang sudah mengikuti dari setiap batchnya. Ada Mister Catur, jadi ilmu-ilmu yang disampaikan luar biasa sekali yang berkenaan dengan bagaimana caranya kita bisa memahami hukum-hukum dalam bermuamalah. Ilmunya ini juga bisa aplikatif banget gitu ya. Ada juga dari Kang Dewa, bisnis itu bukan sekedar untung rugi, tapi berkenaan dengan surga dan neraka. Tahu kalau misalnya kita ngomongin di surga dan neraka, berarti idealnya adalah kita juga harus mempelajari bagaimana fikih muamalah maliyah itu. Ada juga dari Coach Nuri, yaitu CEO Sinvest Pro ID. Tujuan utama spasi itu adalah memahami dan mengetahui bisnis itu berkaitan dengan surga dan neraka. Dan untuk bisnis besar, jika tidak dijamin keberkahan, maka itu sia-sia saja. Jadi kalau jenengan bisnisnya makin gede, makin banyak masalahnya, bisa jadi itu karena kurang keberkahan. Dan keberkahan itu bisa diukur dari mana? Bagaimana ketaatan kita dalam menerapkan kaidah-kaidah syariat dalam bisnis kita. Ada juga testimoni dari Aryo Pamungkas, founder Slab Design Studio. Masya Allah ilmunya daging banget. Hari pertama sudah ngebul ini kepala, ilmu yang didapat secara offline, vibe-nya pasti akan berbeda. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, peserta Bicara Berbagi idealnya memang ilmu yang didapatkan dari dengan cara belajar offline, vibe-nya pasti akan sangat berbeda dibandingkan dengan ilmu yang didapatkan dengan melalui majelis online begitu ya. Nah, bagaimana latar belakang spasi? Latar belakang spasi itu adalah adanya keluhan dari pemodal ketika pengen bertemu dengan pengelola. Apa yang dikeluhkan oleh pengelola juga bagaimana caranya pengen bertemu juga dengan pemodal. Nah, adanya spasi menjembatani bagaimana caranya spasi mencetak pengelola-pengelola syirkah atau pengelola-pengelola yang amanah begitu ya, kompeten. Selain itu juga harus kompeten karena kenapa? Bisnis itu bukan hanya sekedar amanah tapi harus juga kompeten dalam mengelola karena tujuan utama bisnis adalah bagaimana caranya mencapai profit dan profitnya juga idealnya bukan hanya sekedar untung dan rugi tapi berkenaan dengan keberkahan di dalamnya. Nah, spasi itu adalah menjadi pintu awal bertemunya antara pengelola dan pemodal. Kami mensolusikan secara profesional, artinya screening detail dari masing-masing calon agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan semua berjalan sesuai kaidah syariat Islam yang benar. Nah, ini pemateri kita. Pemateri kita untuk edisi batch ke-9 ini. Yang pertama ada Ustadz Firly Ferdiansah, tentunya beliau adalah founder dan CEO Bisyarah, penghulu Sirkah, Ketua Islamic Business Coaching, penulis buku Udah Sirkahin Saja, dan pebisnis Muslim. Yang kedua nanti akan dibersamai oleh gurunda kita, Ustadz Sidik Aljawi, beliau adalah pakar fikih muamalah kontemporer, dan founder Institut Muamalah Indonesia. Ada juga nanti Ustadz Dwi Condro Tiono PSC, beliau adalah pakar ekonomi Islam, guru pengusaha Muslim, beliau juga bersirkah dan founder dari Safaat Markom yang sudah 25 tahun bersirkah. Beliau juga dosen Sekolah Tinggi Ilmu Islam, yaitu ST Hamfara Yogyakarta. Selain itu juga nanti akan hadir juga pemateri kita malam ini, yaitu Pak El Chandra. Beliau adalah Ketua X-Bank Indonesia, General Manager Trust Solusi Syariah, mantan pegawai lembaga keuangan konvensional selama 20 tahun yang tentunya beliau sangat memahami bagaimana cara pengelolaan keuangan itu. Terus nanti juga akan ada Mr. Catur, beliau adalah founder Segiling. Nah, entrepreneur founder Yayasan Amal Soleh Segiling dan Rumah Tahfiz Baitul Maal. Investor nasional dan pengusaha muslim. Tentunya hadirnya jenengan di spasi edisi batch ke-9 ini juga akan membuka peluang jenengan bertemu dengan investor nasional, yaitu salah satunya lagi dengan Mr. Catur begitu ya. Dan pemateri kita yang terakhir ada Kang Pramudi Ringga MBA, beliau adalah alumni Teknik Industri UGM, konsultan AOS, Line Organizing System, spesialis bisnis setup, chain management, owner PT Arion Sinergi. Jadi beliau akan bagaimana caranya membahas organisasi, setup bagaimana organisasi dan
bagaimana caranya organisasi bisnis dengan bisa berjalan dengan jalan yang maksimal tentunya begitu ya. Nah, apa saja materinya? Ini kita spill materinya. Materinya akan ada materi yang pasti yang akan ada materi sirka, ada materi laporan keuangan, ada juga materi mengenai mindset bisnis, feasibility study, sistemasi bisnis, kepegawaian, pitching bisnis, dan memahami harta haram dan dampaknya. Nah, ini tentunya akan sangat bersinggungan sekali dengan bisnis yang sedang jenengan jalankan. Ini rundownnya, insya Allah spasi batch 9 ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu day one, yaitu hari pertama dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita akan membahas mengenai apa, di hari pertama kita akan bahas mengenai mengapa bisnis sesuai syariah, lalu kita akan bahas mengenai materi sirkah 1, 2, dan 3, dan ditutup dengan pembahasan mengenai harta haram dan dampaknya yang akan dibawakan oleh Ustadz Siddiq Aljawi. Hari kedua kita akan membahas mengenai laporan keuangan 1 dan 2. Terus kita juga akan membahas bagaimana caranya feasibility study 1 dan 2 itu berkenaan dengan apakah bisnis ini layak atau tidak dilanjutkan. Dan ditutup dengan meet up dengan investor yaitu bersama dengan Mr. Catur. Day 3 atau hari ketiganya kita akan membahas mengenai sistemasi bisnis 1, 2 yang akan dibawakan oleh Kang Pramudiringga dan akan ditutup agenda dari rangkaian agenda spasi batch 9 dengan pembahasan mengenai kepegawaian 1 dan 2 yang akan dibawakan oleh Ustadz Philip Ferdiansyah. Nah, fasilitasnya yang pertama, venue untuk agenda spasi batch 9 ini akan dilaksanakan di The Jayakarta Hotel Yogyakarta, hari dan tanggal yaitu hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 5 dan 7 sampai dengan 7 Mei 2026 pukul 8 sampai 22 yang insya Allah akan dilaksanakan di Jogja selama 3 hari dari tanggal 5, 6, dan 7 Mei. Fasilitasnya apa saja? Meeting room, coffee break 6 kali, lunch 3 kali, dinner 2 kali, merchandise, ada jaket eksklusifnya, ada block note, lanyard ID dan goodie bag. Terus ada juga bonus buku udah sirkain aja dan ada sertifikat. Nah, berapa nilai investasi dan benefitnya? Dari nilai investasi normalnya di 7,7 juta, harga khususnya untuk bulan Maret yang sudah lewat yang lalu yaitu 4,5 juta untuk 1 orang atau 8 juta untuk 2 orang. Bulan April ini kita masih ada di bulan April 5 juta per 1 orang atau 9 juta 2 orang, dan nanti di bulan Mei atau pada saat pelaksanaan nanti akan ada 5,5 juta dan 10 juta untuk 2 orang. Ada benefit tambahannya yaitu free konsultasi untuk 10 pendaftar penawar senilai 4 juta, free rekaman kuliah bisnis syariah 12 pertemuan senilai Rp750.000, free rekaman fikih zakat. Nah, ini berkenaan dengan usaha jenengan dan zakat-zakatnya tentunya akan ada 4 kali pertemuan yaitu rekamannya senilai Rp250.000, free template surat akad senilai 1 juta, tergabung dalam circle pengusaha muslim dan tergabung dalam forum inkubasi alumni Spasi. Jangan tunggu lama lagi, daftarkan diri Anda segera untuk mendapatkan penawaran harga spesialnya. Oke, baik. Seperti itu informasinya. Kita masuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya boleh langsung raise hand, open mic, atau bisa juga dengan chat, kolom chat. Begitu nggih. Monggo dipersilakan yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian bisa raise hand atau melalui kolom chat. Ini pemateri kita sudah siap, ini Pak El Chandra. Tentunya tadi juga sudah sepil tipis-tipis berkenaan dengan laporan keuangan. Tadi ada beliau menyinggung berkenaan dengan neraca begitu ya. Nah, tadi sebelum Bapak Ibu bertanya, saya akan bertanya terlebih dahulu gitu ya. Berkenaan dengan neraca tadi Pak Chandra gitu ya. Seberapa penting sih kalau di dalam pengelolaan bisnis, apalagi kita ngomongin bisnis sendiri gitu ya, kita spesifiknya bisnis sendiri. Apakah neraca itu juga diperlukan dalam pengelolaan bisnis yang kita jalankan sendiri? Nah, itu seperti apa nih Pak Chandra gitu ya? Apalagi kita ngomongin yang lebih gede tadi berkenaan dengan koperasi, entah itu nanti koperasi Desa Merah Putih atau apapun itu juga yang teman-teman yang tentunya Bapak Ibu peserta agenda pada malam hari ini juga akan menjalankan bisnisnya gitu. Seperti apa Ya. gitu Pak Chandra? Baik, neraca itu sebetulnya laporan mengenai harta, hutang, dan modal dari bisnis kita. Jadi kalau kita mau melihat berapa harta dari bisnis kita, berapa hutang dari bisnis kita, dan berapa modal dalam bisnis kita itu,
itu dibutuhkan laporan yang namanya neraca. Oke. Nah, neraca ini banyak fungsi yang bisa kita dapatkan. Mulai dari apakah hutang yang kita ambil nilainya sudah lebih besar dibandingkan dengan aset lancar kita misalnya. Kalau hutang kita ya itu dibandingkan aset lancar kita sudah demikian besar, berarti kita harus berhati-hati dengan resiko bisnis kita. Ya. Apakah modal? Jadi modal itu ini sedikit spill cara bank melakukan analisa bisnis ya. Untuk orang diberikan pinjaman dulu ya. Itu bank akan melihat berapa besar modal yang ditanamkan oleh owner dari bisnis ke dalam bisnisnya. Semakin besar modal yang ditanamkan, modal sendirinya dia, maka bank menganggap bahwa owner bisnis itu punya komitmen dan kepercayaan yang tinggi dengan bisnisnya. Tapi kalau bisnis itu lebih tinggi hutangnya dibandingkan modalnya, bank akan lebih berhati-hati. Kenapa? Kenapa bisnis ini ownernya kok komitmen terhadap dana sendirinya kurang? Jangan-jangan bisnisnya ini sebentar lagi masalah. Gitu. Makanya banknya akan waspada kalau seperti itu. Nah, semua catatan seperti itu, informasi itu bisa didapatkan dengan neraca. Itu kalau bisnis sendiri. Bagaimana bisnis sirkah? Bisnis sirkah lebih perlu lagi dengan neraca. Kenapa? Karena sirkah itu di dalamnya ada pengelola, ada pemodal. Dan pemodal ini belum tentu satu orang. Pemodal yang lebih dari satu orang harus jelas tercatat masing-masing modalnya. Di mana mencatatnya? Di neraca. Jadi modalnya harus tercatat dengan clear, dengan jelas di neraca. Kenapa kok modalnya harus tercatat dengan clear di neraca? Karena ada satu ketentuan sirkah mengenai bagi rugi. Bahwa pesirkah itu harus siap dengan konsekuensi bagi hasil, kalau itu semua siap, tapi juga ada kesiapan terhadap bagi rugi. Nah, dasar dari bagi rugi itu adalah porsi modal. Jadi si A, pemodal A itu nanti harus mengcover kerugian berapa tergantung porsi modal. Coba bayangkan kalau kita tidak punya neraca, ya, tidak punya catatan mengenai modal, pasti itu akan bikin masalah. Jadi kalau pertanyaannya sepenting apa neraca, sangat penting dalam bisnis. Dan sebagai informasi, neraca ini yang paling jarang dibuat oleh pebisnis, oleh owner bisnis. Kalau Terutama laba rugi, UMKM. yang menengah juga bukan cuma mikro ya. Yang menengah itu bikin neraca itu masih jarang. Ya. Yang paling tidak mereka buat itu laba rugi. Ya. Tapi kalau neraca itu masih jarang. Nah, terus terang saja, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini, mohon maaf ya, sekarang ini dana itu sebetulnya di masyarakat banyak. Orang yang punya kelebihan dana itu banyak. Ya, ini terlepas dari yang benar dan yang enggak ya, sumber dananya ya. Tapi banyak. Dan terus terang, kendala dari pemilik-pemilik dana ini, mereka kadang sebetulnya berminat untuk bersirkah, berminat untuk bekerja sama dalam satu usaha. Tapi kendala awal yang selalu ditemukan adalah si usaha tersebut belum memiliki laporan keuangan. Ya, saya nggak ngerti bagaimana pendekatannya,
Kalau syirkah yang ujungnya adalah bagi hasil, tapi tidak disertai dengan laporan keuangan, saya sangat yakin pasti nanti akan ada yang terzolimi kalau nggak pakai laporan keuangan yang standar. Itu mungkin Mas Yusuf yang bisa saya sampaikan untuk menjawab Nih, pertanyaan seberapa penting neraca. siap. Menarik nih ulasannya Pak Chandra. Saya jadi tergugah ini Bapak Ibu sekalian yang hadir di majelis Zoom kali ini. Saya agak sedikit pengen mengulik gitu ya. Cung, Bapak Ibu sekalian yang kira-kira usahanya sudah jalan, tapi belum punya neraca gitu ya. Pompong ada pakarnya, jadi jenengan bisa nanya itu ya. Jadi seperti apa ya gitu. Kalau jenengan berjalan terus, apalagi sudah sampai bekerja sama, terus bagi hasilnya didasarkan pada laba rugi. Nah, tadi kalau dari ulasannya Pak Chandra tadi, kayaknya kok tidak tepat gitu ya. Monggo coba kira-kira Cong yang belum punya neraca seperti apa gitu ya usahanya di usahanya yang dijalankan gitu ya. Sambil ini ada pertanyaan dari eh Bu Siti Yulianti. Ustadz Chandra izin tanya, standar keuangan sebuah PT dianggap baik itu dari apanya? Wah, ini. Ya, standar yang dianggap baik ya. Jadi memang laporan keuangan itu sebetulnya bukan ilmu pasti. Ya, akuntansi itu disebut seni, seni pencatatan. Oke. Nah, karena dia seni, ya, itu memang ada fleksibilitas di beberapa tempat. Namun, yang namanya akuntansi yang standar, dia punya kaidah. Jadi kalau ditanya laporan keuangan yang sehat seperti apa? Pertama, harus mengikuti kaidah akuntansi. Contohnya apa kaidah akuntansi? Contohnya ya, aset yang dimiliki perusahaan ya, yang umurnya lebih dari 12 bulan itu harus dicatat di aset tetap, tidak boleh dicatat di aset lancar, kayak gitu. Ya, itu tadi kaidah. Neraca kalau kita ngomong aktiva, aktiva itu semakin pertama ditulis, semakin atas ditulis, ya, itu berarti dia semakin liquid. Makanya kalau kita ngomong neraca, pasti poin paling pertama di laporan neraca itu adalah kas. Ya, setelah kas bank, maksudnya uang yang ada di bank. Kenapa? Karena itu yang paling liquid. Liquid itu mudah diuangkan. Nah itu kaidah. Bisa nggak kas dicatat paling bawah? Itu berarti melanggar kaidah. Nah, jadi yang namanya laporan keuangan yang baik, satu mengikuti kaidah akuntansi. Dua, kalau mengenai nilainya, ya masing-masing bisnis punya karakteristik bisnis. Jadi memang sifatnya relatif. Baik untuk bisnis retail, belum tentu baik untuk bisnis manufacturing. Ya. Baik untuk bisnis manufacturing, belum tentu baik untuk bisnis jasa. Jadi masing-masing bisnis punya karakteristik. Nah, yang baik neraca itu mengikuti karakteristik bisnisnya. Ya. Dan kalau kita ngomong neraca, apa laporan keuangan? Laporan keuangan itu jarang sekali orang ngomongnya benar salah. Laporan keuangan itu orang ngomongnya wajar atau tidak wajar. Nilainya bukan nilainya salah, nilainya benar enggak, nilainya wajar atau tidak wajar. Ya, itu sedikit pengenalan lah untuk dasar-dasarnya ya terhadap laporan keuangan yang baik yang seperti apa. Itu Ih, Mas Yusuf. siap Pak Chandra. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu Siti Yulianti. Ya, jadi bagaimana dikatakan laporan keuangan itu baik yang mengikuti kaidah pencatatan yang baik gitu ya. Jadi eh, penempatannya juga harus tepat gitu ya, terutama neracanya juga harus sehat gitu. Kalau neracanya sehat itu pasti neraca yang baik gitu ya. Di mana aktiva harus lebih besar daripada pasiva gitu ya. Karena kalau pasifanya lebih besar, utangnya kakean gitu ya. Kurang lebih begitu. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Andri Gunawan dari Bandung.
izin bertanya, jika pendirian koperasi minimal terdiri dari 9 orang, akad sirka apa yang digunakan antara pendiri tersebut? Monggo Ustadz Willy. Ya, oke. Andri Gunawan, salam kenal. Eh, jadi kalau kita bicara tentang sirkah, itu ada beberapa macam bentuk sirkah. Nah, ada sirkah inan, itu sirkah antara dua pihak yang semuanya berkontribusi pengelolaan dan juga modal. Kemudian ada sirkah abdan, sirkah antara dua pihak yang berkontribusi amal saja, amal pengelolaan saja, ketemu amal pengelolaan saja. Ada juga sirkah mudorobah, itu dua pihak yang satu pengelola murni, kontribusinya adalah amal pengelolaan, yang satu pemodal murni, berarti kontribusinya adalah modal. Dan juga ada sirkah musyarakah yang menjadi turunan dari mudorobah itu, dia pihak pertama adalah pengelola plus pemodal, jadi dia yang ngelola dan masukin modal, ketemu pihak keduanya adalah pemodal murni. Nah, semua sirkah ini, bentuk sirkah ini, macam sirkah ini bisa dipakai untuk melakukan akad sirkah. Hanya saja, memang di koperasi ini yang digunakan dengan standar hukum positif itu sebenarnya tidak masuk ke rukun-rukun sirkah yang menyebabkan sirkahnya batil. Makanya sebenarnya kalau mengikuti akad pendirian koperasi yang sesuai peraturan hukum positif, itu malah akadnya batil. Loh kok bisa batil? Ya jelasinnya nggak pendek sebenarnya. Nah, tapi Anda perlu memahami sirkah secara komprehensif dulu dasar teorinya. Karena kalau nggak paham dasar teorinya, pasti Anda tidak bisa memahami, loh kenapa ini boleh, kenapa tidak. Nah, mungkin belum terlalu ideal juga kita sampaikan di forum ini karena terlalu pendek ya. Nah, saran saya Pak Andri Gunawan silahkan bisa mengikuti majelis ilmu mengenai akad sirkah. Kalau materi di kami, bab sirkah itu membutuhkan 4 sesi atau 8 jam. Biar memahaminya secara utuh, itu pun tidak ada jaminan Anda langsung paham. Karena tergantung juga dengan daya cerna Anda sendiri begitu. Makanya belajar fikih muamalah ini nggak bisa instan. Kadang-kadang perlu diulang-ulang. Nah, jadi sebenarnya kalau pertanyaannya, akad sirkah apa yang digunakan di antara para pendiri tersebut? Ya boleh dengan macam sirkah yang ada tadi, baik inan, abdan, mudorobah, musyarakah. Silahkan, itu semua bisa diimplementasikan. Tapi memang idealnya kalau dalam koperasi itu harusnya ada modal. Nah, berarti kalau abdan juga kurang ideal. Ya, berarti bisa pakai inan, bisa pakai mudorobah atau musyarakah. Nah, sebelum paham apa saja macam-macam dan skema itu, ya harusnya memahami definisi sirkah dulu, rukun dan syaratnya, karena amalan yang sah adalah amalan yang memenuhi rukun dan syarat. Sebenarnya nggak beda-bedanya. Sholat yang sah itu adalah sholat yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan bab sirkah ini itu sudah transaksi yang terjadi dari zaman Rasul. Maka para ulama, para imam mazhab, ulama-ulama yang terdahulu itu sudah pasti membahasnya. Ada kajian fikihnya. Nah, bisa jadi karena kendala kita saja yang belum mempelajarinya. Yang mana yang menjadi permasalahan saat ini juga banyak pengaplikasian sirkah yang salah. Dikarenakan sirkahnya tidak didasari pada syariah, tapi pada sistem ekonomi yang lain, yaitu kapitalisme. Makanya nanti kemungkinan Anda setelah belajar akan tahu, PT batil toh, CV batil toh, firma batil toh, koperasi batil toh. Nah, ingat ya, kalau Anda mengaplikasikan sirkah yang batil, maka amalannya tidak sah alias batal, maka semua perkara turunannya juga batil alias batal. Nah, urusannya bisa sampai menghasilkan harta yang haram.
Udah salah, batil, rugi lagi. Wah, itu kan kenanya udah berapa kali pentungan itu. Makanya Pak Andri, monggo kalau ada kesempatan bisa mempelajari di majelis ilmunya mengenai bagaimana bentuk-bentuk akad sirkat tersebut. Begitu, Tad Yusuf. Oke, siap Pak Andri. Begitu Oke, Pak Andri. Siap, saya sudah daftar. Wah, luar biasa ini Pak Andri sudah daftar, Pak. Jadi sudah Oh daftar, iya, insya Allah nanti ketemu di Jogja mantap. tanggal 5 sampai 7 Mei. Nah, pertanyaan Alhamdulillah. berikutnya dari Pak Her. Ini yang jawab boleh Ustadz Chandra, boleh Ustadz Fili nih. Assalamualaikum Ustadz, saya Hernawan. Mohon sedikit gambaran tentang sistem administrasi bisnis di masa Rasulullah. Karena yang saya tahu Rasulullah SAW pengusaha yang terpercaya. Nah ini adakah seperti apa pengelolaannya? Monggo Pak Chandra, Pak Ustadz pilih nih, boleh monggo. Monggo Pak Chandra. Pak Bisa. Chandra, monggo Pak Chandra. Baik, eh, sebagai informasi bahwa Rasulullah itu dikelilingi para pengusaha. Kita kenal yang namanya Utsman bin Affan, kita kenal yang namanya Abdurrahman bin Auf. Itu kan para pengusaha. Sehingga kalau para pengusaha sekarang meributkan modal, gitu, terus protes, kenapa riba kok diharamin? Sebetulnya kebutuhan itu sudah ada sejak zaman dulu, gitu. Termasuk zaman Rasulullah. Pertanyaannya kan gitu, zaman Rasulullah, para sahabat-sahabat yang berdagang itu pasti juga punya keinginan untuk scale up kan. Jadi istilah scale up itu kan baru muncul sekarang, tapi sebetulnya aktivitas itu udah ada dari dulu gitu. Ya dan itu lumrah ya, fitrahnya seorang pebisnis tuh pingin menaikkan omsetnya gitu kan. Itu kan fitrahnya begitu, narurinya begitu. Nah, jadi pertanyaannya gini, zaman Rasulullah ada di Madinah ya, menjadi penguasa di Madinah. Ini sahabat-sahabat kalau waktu itu butuh uang gitu, ya, butuh modal ya, butuh modal. Itu larinya kemana kan gitu? Apakah mereka lari ke bank? Pasti tidak. Kenapa? Karena kita yakini pasti di Madinah saat zaman Rasulullah tidak ada bank. Kenapa kok kita yakini? Apalagi banknya yang versi bank ribawi ya, yang versi bank ribawi. Pasti tidak ada. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada sistem ekonomi Islam itu pasti anti riba, itu pasti. Ya. Nah, kalau nggak ada bank, terus kemana? Padahal mereka sedang butuh tambahan modal. Inilah yang sebetulnya kita harus eksplor, Bapak Ibu sekalian. Ya, kebutuhan seperti yang kita sekarang, para pengusaha sekarang butuhkan, sudah ada dari zaman itu. Nah, di zaman itu, mereka bagaimana melakukannya? Dan itulah yang harusnya kita coba. Yang saya yakini, kalau sistem bank itu nggak ada di sana, ya, maka yang akan terjadi adalah transaksi antara umat dengan umat. Di sana nggak ada terkembang kalau butuh modal. Datangnya ke siapa? Misalnya ada sahabat A, perlu dana, dia datangnya kemana? Ke Abdurrahman bin Auf, ke Utsman bin Affan. Apa? Menawarkan proposal bisnis. Untuk apa? Scale up bisnisnya. Nah, disitulah contoh-contoh syirka, ya, jual beli, ya, ijarah, ya, itu pasti diterapkan pada waktu. Yang saya yakin itu anti riba, transaksinya tidak pakai riba. Jadi pertanyaannya ada nggak sih akad-akad ya yang kebutuhannya tujuannya untuk kebutuhan uang dalam bisnis ini, tapi tanpa riba? Ada, namanya akad tijariyah atau akad tijaroh. Akad tijariyah, akad tijaroh itu akad komersial, akad bisnis. Dan itu sudah dicontohkan kita melakukannya. Bagaimana?
Ya, dan mulai sekarang kita sedang menggiatkan lagi menggunakan akad-akad tijarah dan tijariyah. Salah satu bentuk akad tijariyah itu adalah syirkah. Ya. Nah, oleh karena itu ini jadi inline ini. Gitu. Kalau ditanya contohnya apa? Contohnya syirkah. Ada sajak duluan. Bagaimana caranya? Nah, itu yang harus dipelajari. Karena melakukan syirkah, nah ini gini ya, ini sedikit tambahan informasi. Kemarin saya mendampingi guru saya, guru saya. Terus guru saya dapat pertanyaan, Ustadz, kalau riba itu haram, dilarang, terus solusinya apa? Dan guru saya bilang, solusinya sirkah. Terus penanya lanjut, tapi saat ini banyak sirkah yang bermasalah. Ya, banyak kerjasama-kerjasama yang syar'i katanya, mengikuti ketentuan syariat, ya. Tapi banyak yang bermasalah. Itu gimana? Ya, ternyata guru saya sambil ngetes saya. Oh, kalau itu yang bisa jawab Pak Chandra. Ya, terpaksa lah saya berpikir sejenak untuk menjawab. Saya bilang gini kepada beliau. Tadi Ustaz bilang kan bahwa pengganti riba itu adalah sirkah. Tapi terus Bapak bilang sirkah banyak yang nggak berhasil. Saya bilang, iya. Karena kita menempatkan sirkah saat ini tidak sebagai pengganti proses ribawi. Saya tanya sekarang, Bapak dulu mau berhubungan dengan bank, dapat kredit dari bank yang untuk modal itu. Prosesnya berapa lama? Apa yang dilakukan sama bank? Minta macam-macam nggak? Data diminta, datanya juga ini, ya, dianalisa bisnisnya, oke, baru diverifikasi, ya, disurvei, analisa, baru diambil keputusan. Saya tanya, kalau proses di bank yang ribawi itu, ya, seperti itu, pertanyaannya, ada debiturkah yang nolak dilakukan proses seperti itu? Faktanya enggak, semua nurut tuh. Mau banknya melakukan proses kayak gini, semuanya kayak maklum aja gitu loh, riba itu. Nah, yang terjadi dengan syirkah yang sekarang, mereka tidak peduli dengan proses itu. Mereka yang penting akadnya ada tulisan akad syirkah pakai bismillah. Udah, dianggap udah syirkah. Tapi tidak mau mengadopsi proses yang dilakukan di lembaga ribawi. Saya bilang gimana mau jadi pengganti kalau gitu. Jadi ada satu kelemahan proses di sirka. Makanya sirka banyak yang gagal. Nah, itu tadi. Mudah-mudahan bisa spill. Mungkin Ustaz Willy bisa tambah. Berarti menurut Pak Chandra itu proses persiapan sebelum bersirkahnya yang tidak dilakukan dengan baik begitu ya. Setuju. Hmm, ya. Jadi memang eh, memahami ilmunya dulu dan menurut definisi syar'inya itu kan juga tujuan dari syirkah itu kan because diribhi, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka sebenarnya kalau saya itu bahkan mewajibkan adanya proyeksi bisnis dulu sebelum melakukan bersyirkah. Kenapa? Karena kalau di atas kertas proyeksi yang dibuat dan realistis, itu bisa nggak dia mendapatkan keuntungan gitu. Karena kalau ternyata dibuat proyeksi dengan realistis, yang bagus, yang baik, yang benar, ternyata merugikan, itu malah nggak boleh disirkahkan. Nah, kadang-kadang cuman ngomongin A, B, C, A, B, C, A, B, C yang tidak detailing, akhirnya, ya wes aku sirkah. Ayo kita berakad. Nah, itu proses persiapannya ya. Saya juga menambahkan satu, itu biasanya, jadi harusnya memahami ilmu sirkahnya, muamalahnya, kemudian memahami potensi bisnisnya. Nah, yang ketiga itu tentang personalitinya.
Nah, ini juga penting karena jangan bersyirkah dengan orang yang bermasalah. Yang mana alhamdulillah Bisyarah ini sudah beberapa kali menengahi persengketaan sirkah. Dan kebanyakan memang pengelolanya yang bermasalah. Nah, salah satunya itu tidak amanah. Nah, makanya salah satu parameter yang sekarang saya jadikan adalah jangan bersirkah sama orang yang punya debt atau utang atau tanggungan yang besar. Itu potensi gagalnya besar sekali. Apalagi ternyata itu utang bank. Karena pemodal kan harus mempercayakan dananya kepada pengelola, maka harus diserah terimakan. Masalahnya kalau sudah di genggaman dia itu sakar PDE gitu loh. Makanya kami sering menyarankan hadirkan pihak ketiga sebagai pengawas di dalam keuangan itu. Termasuk kalau biasanya juga masih banyak yang belum paham laporan keuangan. Maka juga bisa mengambil jasa pihak ketiga untuk membuatkan laporan keuangan yang memang benar, syar'i, dan juga bisa mengawasi keuangannya. Nah, itu juga ada manfaat itu di Bisaroh ya. Bahkan kami sampai memvalidasi uangnya. Jadi bukan sekedar di atas kertas di laporan, oh ada 50 juta di kas, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, ini menjadi langkah-langkah preventif sebenarnya. Nah, tapi kembali lagi ya, memang kalau basically dia sudah tidak amanah, mau syar'i nggak syar'i itu disikat itu. Nah, makanya ayo kita temukan circle-circle yang amanah itu. Nah, salah satunya bergabung dengan circle-circle yang punya keinginan menjalankan bisnis sesuai syariah. Nah, biasanya itu ya memang di forum-forum begitu. Nah, itulah salah satu tujuan Bisaroh mengadakan spasi juga. Walaupun juga tidak jaminan ya, tapi setidaknya ini langkah-langkah yang konkret untuk bisa mengarah kepada pengelola yang kompeten dan amanah. Begitu, Ustadz Yusuf. Ye, siap Ustaz Willy tambahannya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Pak Chandra dan Ustadz Willy tadi bahwa sistem administrasi bisnis di masa Rasulullah itu kan yang pertama pasti Rasulullah akan mengedepankan mengenai eh, kejujuran dan amanah tadi ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Willy sama Pak Chandra tadi berkenaan dengan apa? Ya kalau sirkahnya tadi harus jujur dan amanah, yang pastinya seperti itu. Terus yang kedua pasti akan ada namanya larangan riba, karena ini pasti akan mengganggu sistem dari ekonomi itu dan pastinya riba juga sudah pasti larangan secara syariatnya sudah luar biasa sekali gitu ya, ancaman-ancamannya begitu ya. Terus yang ketiga pastinya di zaman Rasulullah itu kalau kita bisa memahami adanya larangan monopoli, karena itu juga akan mengganggu sistem bisnis gitu ya. Dan bahkan selain larangan monopoli juga di zaman Rasulullah itu juga keadilan dalam timbangan, yaitu sampai pun di dalam ayat juga ada gitu ya, celakalah orang-orang yang tadi mengakali timbangan gitu ya, di Wailul lil Mutaffifin di ayat surat Al-Mutaffifin gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya Pak Hernawan, mudah-mudahan berkenan begitu ke. Kalau untuk lebih detailnya berkenaan dengan tadi sirkahnya seperti apa, rukun dan syaratnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, nanti bisa hadir di agenda spasi yang insya Allah nanti di akhir acara ini akan ada penawaran spesialnya buat panjenengan. Begitu. Ini ada tambahan dari Bu Siti Yulianti, Ustaz Yusuf, aktiva kan harus balance nominal dengan pasifa. Berarti mungkin maksudnya nilai aktivitas harus lebih tinggi dari liability. Jadi sebenarnya kalau secara eksplisitnya adalah ketika antara aktiva dan pasifa itu lebih tinggi aktiva, maka akan menambahkan di bawahnya yang namanya margin di bawah liability. Jadi kalau kita ngomongin neraca, pasti neraca akhirnya pasti akan selalu balance. Kenapa? Karena balance-nya adalah ketika ditambahkan adanya keuntungan. Tetapi ketika tidak ada keuntungan terlalu banyak pasifanya, otomatis tidak akan pernah bisa mengimbangi dan itu neracanya pasti terjadi neraca kerugian. Kurang lebih seperti itu, nggih, Bu Siti Yulianti. Terima kasih masukan dan koreksinya. Sebelum kita akhirin agenda pada malam hari ini, izinkan saya memberikan penawaran spesial sebelum nanti ada penutup dari Ustadz Vini dan Pak Chandra berkenaan dengan agenda spasi yang akan dilaksanakan pada tanggal eh, 5 sampai 7 Mei 2026 nanti di Jogja.
tadi penawarannya adalah di bulan April ini nilainya adalah 5 juta untuk satu orang dan 9 juta untuk dua orang. Tadi dari tim panitia memberikan penawaran khusus buat panjenengan semua. Harganya disamakan dengan harga di bulan Maret, yaitu untuk satu orang 4,5 juta rupiah dan dua orang 8 juta rupiah. Monggo dikercepin malam hari ini di kontak itu ada nomor yang di bawah yaitu nomornya 0822 2727 3110 untuk mendapatkan penawaran spesialnya pada malam hari ini yaitu senilai 4,5 juta rupiah untuk satu orang atau 8 juta rupiah untuk dua orang. Penawaran spesial untuk malam hari ini yaitu untuk mengikuti agenda Spasi Bed ke-9 selama 3 hari di Jogja gitu. Baik, karena ini sudah pukul 21.32, monggo Pak Chandra penutupnya untuk materi kita pada malam hari ini. Ya, saya yakin semua peserta yang ada dalam forum ini itu percaya bahwa pada waktunya nanti akan tegak kembali ya eh, syariat Islam di dunia ini karena itu memang pernyataan dari Rasulullah. Pertanyaannya, sesiap apa kita menyongsong kembalinya syariat Islam itu diterapkan? Terlepas dari kita tidak tahu kapannya. Tapi pertanyaannya, sesiap apa? Kalau kita merasa belum siap, mulailah dari sekarang. Dan mengikuti bahasan diskusi mengenai materi-materi fikih muamalah itu bisa digunakan sebagai start awal ya karena akan menarik mengikuti pembahasannya untuk terus ya mendalami syariat Islam. Jadi jangan tunggu nanti, lakukanlah segera. Itu dari saya. Ustaz. Oke, terima kasih Jazakallahu Pak Chandra atas penutupnya. Monggo Ustaz pilih penutupnya untuk agenda malam hari ini. Siap. Eh, Mari kita terus belajar ya, terutama tentang fikih muamalah, karena fardu ain buat para pebisnis. Nah, termasuk menambah maklumat kita apabila ada penawaran-penawaran di luar terhadap transaksi-transaksi atau mereview kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga berhubungan dengan transaksi-transaksi. Nah, itu biar tahu apakah kebijakan itu bagus, benar, sah, tidak sah, halal, atau haram. Kenapa? Karena dampaknya ya ke kita-kita juga sebagai rakyat apabila kebijakan itu dilakukan dengan salah. Makanya kenapa kami mengulas tentang Koperasi Merah Putih ini malam ini, ya untuk mengajak, mengedukasi kepada rakyat semua, kepada umat. Kita jangan tutup mata mengenai hal ini. Nah, sebenarnya tadi kan udah diulas Pak Chandra, simpel-simpel aja itu. Yang sebenarnya juga mudah untuk dicerna. Tapi kan jawabannya juga nggak jelas. Nah, makanya ayo kita terus tambah ilmu kita agar kita bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat dalam bertransaksi di waktu-waktu berikutnya. Begitu, Ustaz Yusuf. Oke, siap. Jazakallahu khair Ustaz Fili dan Pak Chandra untuk pemaparan materinya pada malam hari ini berkenaan dengan ulasan mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Baik Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di majelis Zoom Agenda Bicara Berbagi, kami mengucapkan jazakallahu khair atas kehadirannya. Jangan lupa manfaatkan kesempatan spesialnya untuk bisa mendaftarkan diri dengan harga spesial hadir di agenda Spasi Batch 9 tanggal 5 sampai 7 Mei 2026 di Jogja dengan harga spesial yaitu 4,5 juta rupiah untuk satu orang dan 8 juta rupiah untuk dua orang di nomor admin tadi yang sudah tertera. Baik, mari kita akhirin agenda pada malam ini dengan mengucap hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sehat-sehat Ye, ya. Tetap Wabarakatuh. semangat. Ye, Makasih, Buni. Ustaz. Ye, Banget. Bu Yuli. Ye, Bu Siti. Assalamualaikum.